mentang-mentang. Ya iya, padahal Banyak media dan pengamat politik mengatakan bahwa Megawati lebih condong pada Puan Maharani daripada Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya dalam polling capres tertinggi. Bahkan dalam pidato HUT 50 tahun PDI Perjuangan, Ganjar sama sekali tidak disebut, juga tidak disapa, dan duduknya bukan di deretan VVIP. Perseteruan antara Puan dan Ganjar pun dilansir oleh banyak media, juga banyak pengamat, dengan berbagai indikasinya. Tetapi belum lama lalu, di akhir Januari 2023, ketika pelantikan Wali Kota Semarang, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP hadir dan duduk bersanding Gubernur Jawa Tengah itu. Media sempat menyinggung juga Gibran Rakabumi yang tidak ada di barisan depan, padahal Gibran sebelumnya dalam pernikahan Kaisang tampak sangat akrab dengan Megawati. Dengan dua gambaran tentang hal itu, pengamat politik juga media tampaknya dengan mudah mengubah tafsir-tafsir politiknya mengenai berbagai kemungkinan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun tidak, kalau beda jangan baper. Kita tidak tahu apakah para pengamat politik itu di samping kuliah ilmu politik juga kuliah di lembaga kursus kepribadian macam John Robert Power, sehingga soal gestur, gerak-gerik tubuh menjadi bahan kajian mereka. Mereka lupa bahwa dalam setiap acara seremonial tentu ada protokoler yang disesuaikan. Dalam HUT PDIP, Ganjar sebagai apa, dalam pelantikan Wali Kota Semarang kemarin sebagai apa, juga ketika dalam pernikahan Kaisang, Gibran sebagai apa, Megawati sebagai apa pada waktu itu. Jadi lucu dah kalau persoalan politik ditempelkan pada sosok-sosok pribadi yang berstatus sebagai ini dan itu dalam organisasi politik mereka. Sama sekali kita jarang membicarakan partai politik sebagai organisasi massa dengan banyak individu yang dipersatukan oleh ideologi, keyakinan, gagasan, visi dan misi atas tujuan bersama yang ditata dalam aturan bersama dengan sistem dan mekanisme, struktur hierarki, dan sebagainya. Membicarakan para elit politik nyaris sama persis dengan gosip-gosip artis kita. Meskipun tentu kita juga tahu jauh lebih banyak partai politik yang memang didirikan oleh perseorangan dengan kapasitas individualnya. Misal Haritanu merasa mampu mendirikan partai, atau Prabowo Subianto, Surya Paloh, SBY, hingga dalam hal ini Haritanu bisa dengan enteng saja mengambil Tuan Guru Bajang, Zainul Mahdi, yang semula di Partai Bulan Bintang, kemudian berada di Perindo sebagai Ketua Harian Nasional. Agak berbeda dengan kehadiran PPB dan PDI, di mana PDI kemudian menjadi PDIP, atau partai baru seperti PKS dan PSI, partai buruh, atau juga partai gelora yang berangkat dari platform pemikiran atau gagasan tertentu. Sebagaimana PBB dengan Yusril Ihya Mahendra, meskipun agak susah kita katakan itu pada PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang dulu digagas oleh Gus Dur, tetapi kini berada di tangan Muhaimin Iskandar. Kita tidak bisa mengatakan partai ini punya ikatan kuat dengan NU karena polarisasi para Nahdliyin dalam kepolitikan. Sama halnya dengan PAN yang kelahirannya mungkin mirip Partai Demokrat yang memposisikan partai politik sebagai kendaraan ketokohan seseorang seperti pada SBY dan Amin Rais. Nyatanya seperti PAN ketika Amin Rais menyatakan keluar dari PAN, dengan enteng saja kemudian mendirikan Partai Umat. Nyaris sama sebagaimana Partai Demokrat meski kini masih dipegang SBY, tetapi deklarator partai ini beberapa sebenarnya sudah terpecah. Sebagiannya waktu itu sempat melakukan kudeta dengan memajukan Muldoko sebagai ketua umum, tetapi gagal. Beberapa yang setia pada Anas Urbaningrum mendirikan
Partai Kebangkitan Nusantara. Banyaknya partai politik di Indonesia yang tidak kaya warna. Sebetulnya tidak kaya warna karena ideologi yang melatar belakanginya boleh dikata hanya terbagi dua arus, sebagaimana mereka istilahkan dengan nasionalisme dan religius. Pada sisi oportunistik mereka, di mana hal itu kemudian menjadi kabur karena ada temuan kata nasionalis religius seperti misal pada Demokrat, dan mungkin juga partai-partai nasionalis lainnya seperti PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, yang dalam menyebut beberapa kader mereka sebagai nasionalis religius. Dalam partai yang berlatar identitas tertentu seperti PPP, PKS, PKB, dan PBB, dan yang lain, ada juga penyebutan kader-kadernya sebagai seorang nasionalis, seorang religius yang nasionalis. Tidak jelasnya identitas partai-partai politik itu bisa jadi menyebabkan identifikasinya kemudian lebih pada sosok pribadi elite partai atau katakan ketua umumnya sebagai pemilih atau juragan partai. Maka menjadi bisa dimengerti jika pengamatan atau penilaian atas partai-partai politik kita selalu bertumpu pada pribadi-pribadi masing-masing elite partai itu. Sehingga dari sana, politik identitas menjadi andalan, gerak-gerik pribadi menjadi lebih penting diamati daripada gagasan-gagasan politiknya. Apalagi pada kenyataannya, gagasan-gagasan pemikiran dari para elite partai itu memang sedikit bisa ditemukan. Yang muncul dari elite partai lebih merupakan langkah-langkah politik bersifat praktis dan pragmatis berkait perebutan kekuasaan sebelum kontestasi dan berbagi kekuasaan setelah kontestasi. Masih dibutuhkan waktu lama mungkin untuk menjadikan partai politik benar-benar sebagai wadah masyarakat sipil dalam kepentingan berbangsa dan bernegara. Sepanjang partai politik hanya memposisikan rakyat sebagai objek politik dan bukan subjek politik, itu hanya sebagai penanda bahwa kepolitikan kita tetap elitis, eksklusif, hanya media atau alat permainan segelintir orang untuk legalitas. Makanya wajar kalau dalam setiap pemilu yang muncul lebih cenderung mobilisasi, bukannya partisipasi. Karena sering bukan merupakan bentuk antusiasme, tetapi lebih karena manipulasi dagang di mana money politik adalah hulunya dan korupsi sebagai hilirnya. Jika partai politik berhenti di situ dalam beberapa tahun ke depan, mungkin akan makin kehilangan relevansi, apalagi dengan percepatan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi, dengan hadirnya generasi baru Gen Z yang dibesarkan dengan ruang dan tata komunikasi berbeda. Bukan tidak mungkin kelak wakil rakyat diganti dengan sebiji handphone dalam genggaman masing-masing rakyat jelantah, dan tidak diperlukan lagi wakil mereka. Hari